Perkenalkan, nama saya Rendian Adi Papanggawali dari kelas Agrotek 2 semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang PHT. Yang pertama itu, topik yang pertama adalah konsep PHT, di mana konsep PHT sendiri itu terdiri dari tujuan PHT, itu menentukan populasi hama dan penyakit tanaman pada pada tingkat yang tidak merugikan secara ekonomi, kemudian melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, lalu meningkatkan kualitas dan mutu hasil panen, dan meningkatkan pendapatan petani. Kemudian ada juga prinsip dasar PHT, yaitu pengendalian hama didasarkan pada pengetahuan tentang ekologi dan musuh alaminya. Berikut, penggunaan pestisida kimiawi hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir jika alternatif lain sudah tidak efektif lagi. Kemudian ada juga komponen PHT, yaitu yang pertama pengendalian hayati, yang kedua pengendalian secara mekanis, yang ketiga pengendalian kultur teknik, dan yang keempat pengendalian kimiawi. Ada juga manfaat PHT, mengurangi penggunaan pestisida kimiawi. Yang berikut, melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, meningkatkan kualitas dan mutu hasil panen, meningkatkan pendapatan petani. Beberapa contoh penerapan PHT itu penggunaan pestisida nabati untuk mengendalikan hama, kemudian melepas musuh alami hama seperti predator dan parasitoid. Kemudian penerapan sistem tanam tumpang sari untuk mengganggu siklus hidup hama. Lalu penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap hama. Topik yang kedua itu alasan adanya PHT. PHT atau pengelolaan hama terpadu itu dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama itu ada dampak negatif penggunaan kimia. Penggunaan pestisida kimia secara berlebihan itu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain keracunan pada manusia dan hewan, kemudian ada pencemaran lingkungan, resistensi hama, dan kemudian ada juga keuntungan PHT. PHT itu menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan penggunaan pestisida kimia, yaitu ramah lingkungan, meningkatkan keanekaragaman hayati, meningkatkan kualitas hasil panen, meningkatkan pendapatan petani. Kemudian ada juga pentingnya keseimbangan ekosistem. Penggunaan PHT membantu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Ekosistem yang seimbang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi yang membantu mengendalikan hama secara alami. Kemudian ada keberlanjutan pertanian. PHT merupakan sistem pengelolaan hama yang berkelanjutan. PHT dapat membantu petani menghasilkan produk pertanian yang sehat dan aman untuk dikonsumsi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan untuk generasi mendatang. Kemudian ada topik yang ketiga itu sejarah perkembangan PHT. Perkembangan PHT di Indonesia itu yang pertama, pada tahun 1970-an PHT mulai dikenalkan di Indonesia. Pada tahun 1980-an pemerintah Indonesia mulai mempromosikan PHT melalui berbagai program dan kegiatan. Kemudian pada tahun 1990 PHT mulai diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, namun masih belum meluas. Pada tahun 2000-an PHT semakin mendapat perhatian dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. Kemudian pada tahun 2010-an tuh PHT menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pertanian. Kemudian ada perkembangan PHT di luar negeri. Itu yang pertama, pada awal abad ke-20 penggunaan pestisida kimia sintesis mulai marak di dunia. Pada tahun 1940-an Rachel Carson menerbitkan buku Silent Spring yang mengkritik dampak negatif pestisida. Pada tahun 1960-an konsep PHT mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengendalian hama yang lebih ramah lingkungan.
Kemudian pada tahun 2000-an, banyak negara yang telah mengadopsi PHT sebagai bagian dari kebijakan pertanian mereka. Kemudian masuk ke topik keempat, yaitu prinsip dan strategi PHT. Prinsip PHT itu yang pertama, pengendalian hama dan penyakit didasarkan pada agroekosistem. PHT tidak hanya berfokus pada hama dan penyakit, tetapi juga pada seluruh agroekosistem, termasuk tanaman, musuh alami, hama, penyakit, dan faktor lingkungannya. Yang kedua itu ada pencegahan dan pengamatan hama dan penyakit secara berkala. PHT lebih menekankan pada pencegahan daripada pemberantasan hama dan penyakit. Kemudian yang ketiga, penggunaan pestisida secara selektif dan bijaksana. Pestisida hanya digunakan sebagai pilihan terakhir jika metode pengendalian yang lain sudah tidak efektif lagi. Yang keempat ada pemanfaatan musuh alami, hama, dan penyakit. Musuh alami, hama, dan penyakit merupakan sumber daya hayati yang penting untuk mengendalikan hama dan penyakit. Yang kelima ada penerapan teknologi yang tepat dan berkelanjutan. Kemudian ada juga strategi PHT, yaitu meliputi pengenalan hama dan penyakit. Kemudian yang kedua, pengamatan dan pemantauan hama dan penyakit. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, penerapan tindakan pengendalian. Kemudian yang kelima ada evaluasi dan monitoring. Masuk ke topik kelima, teknik dalam PHT. PHT merupakan suatu sistem pengelolaan hama dan penyakit tanaman yang mengutamakan penggunaan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Teknik-teknik PHT dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu pengendalian hayati. Teknik ini memanfaatkan musuh alami dan penyakit hama dan penyakit untuk mengendalikan populasinya. Kemudian ada pengendalian mekanis. Teknik ini menggunakan cara-cara mekanis untuk mengendalikan hama dan penyakit. Kemudian ada pengendalian kultur teknis. Teknik ini menggunakan cara budidaya tanaman yang tepat untuk mengendalikan hama dan penyakit. Kemudian ada juga pengendalian kimiawi. Teknik ini menggunakan pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakit. Kemudian ada pengendalian dengan peraturan atau karantina. Teknik ini menggunakan peraturan dan karantina untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit. Kemudian kita masuk ke topik ke-6, perbedaan kelebihan dan kekurangan PHT dan pengendalian konversional. Dan PHT dan pengendalian konversional adalah dua metode yang berbeda dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Ya, perbedaannya yang pertama itu ada pendekatan. PHT itu mencegah pengendalian hama secara terpadu dengan berfokus dan keseimbangan ekosistem, sedangkan pengendalian konversional itu pemberantasan hama dengan fokus pada penggunaan pestisida kimiawi. Kemudian perbedaan yang kedua itu ada teknik. PHT mengendalikan pengendalian hayati, mekanis, dan kultur teknis dan kimiawi dengan penggunaan pestisida yang selektif dan bijaksana. Sedangkan pengendalian konversional, penggunaan pestisida kimiawi sebagai metode utama. Kemudian ada dampak lingkungannya juga. PHT itu ramah lingkungan dan minim residu pestisida. Sedangkan konvensional berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan biota non-target. Kemudian keberlanjutan. PHT itu jangka panjang membantu membangun ekosistem yang lebih tahan hama. Konvensional jangka pendek, hama dapat berkembang resisten terhadap pestisida. Kemudian masuk ke kelebihan dari PHT itu dia ramah lingkungan, minim residu pestisida, kemudian berkelanjutan, membantu membangun ekosistem yang lebih tahan hama, meningkatkan kesehatan dan
keselamatan petani, meningkatkan kualitas dan nilai jual produk tanaman, menghemat biaya produksi, dan jangka panjang. Kekurangan dari PHT itu membutuhkan waktu dan pengetahuan yang lebih untuk implementasi, kurang efektif untuk mengendalikan hama pada tingkat populasi yang tinggi, biaya awal implementasi bisa lebih tinggi. Kemudian kelebihan pengendalian konvensional itu cepat dan efektif, mudah diterapkan dan memerlukan banyak pengetahuan. Biaya awal implementasi relatif murah. Kekurangannya itu berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan non target. Hama dapat berkembang resisten terhadap pestisida. Kemudian jangka pendek, membahayakan kesehatan dan keselamatan petani. Kemudian kita masuk ke topik terakhir, yaitu implementasi PHT. Implementasi PHT itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Itu yang pertama itu ada langkah pertama adalah melakukan pengamatan dan pemantauan hama dan penyakit tanaman secara berskala. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis hama dan penyakit yang menyerang, tingkat populasi hama, dan tingkat kerusakan tanaman. Kemudian yang kedua itu ada pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan, dilakukan pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan pengendalian yang tepat. Keputusan dan harus didasarkan pada prinsip PHT. Kemudian yang ketiga itu penerapan tindakan pengendalian. Tindakan pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pengendalian hayati, pengendalian mekanis, pengendalian kultur teknis, dan pengendalian kimiawi. Yang keempat ada evaluasi dan monitoring. Evaluasi dan monitoring dilakukan untuk mengetahui efektivitas tindakan pengendalian yang telah dilakukan. Kemudian ada peningkatan kapasitas petani. Peningkatan kapasitas petani dalam PHT sangat penting untuk memastikan implementasi PHT yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penyuluhan, pembentukan kelompok tani, dan penyediaan akses informasi dan teknologi. Jadi sehingga dari materi yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa PHT adalah sistem pengolahan hama dan penyakit tanaman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. PHT juga didasarkan pada beberapa prinsip. Yang pertama itu pengendalian hama dan penyakit didasarkan pada agroekosistem, pencegahan dan penguatan hama dan penyakit secara berkala, penggunaan pestisida secara selektif dan bijaksana, pemanfaatan musuh alami hama dan penyakit, penerapan teknologi yang tepat dan berkelanjutan. Implementasi PHT membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk petani, pemerintah, dan lembaga penelitian. Implementasi PHT yang efektif dan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan produksi tanaman, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesehatan dan keselamatan petani. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.